Apa kata mitosnya itu? Setiap kita bawa tamu open trip, itu kan bergabung. Iya. Ya, tidak kenal satu sama lain, akhirnya ketemu. Cinlok ya. Jadi cinlok dia. Akhirnya berpulang dari Pulau Tidung ini Tahu-tahu jadi pasangan. Halo Sobat Bio yang ada di rumah dari Sabang sampai Merauke, kembali lagi di podcastnya Xiaomi Biotrop by Yosing. Di sini aku Alia, di sini aku bersama narasumber yang luar biasa banget. Untuk informasi, kita lagi ada di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, Jakarta. Sebelumnya kita akan kenalan dulu, kita udah ada narasumber di samping aku nih. Selamat siang Mas. Siang. Iya, boleh dong Mas perkenalan sedikit untuk Sobat Bio yang ada di rumah. Ya sahabat Bio, kenalkan nama saya Ahmad. Saya tinggal di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, Jakarta. Saya tinggal di Pulau Tidung selama kurang lebih 12 tahun. Oke, 12 tahun udah cukup lama ya Mas ya? Oke, udah tinggal cukup lama 12 tahun, itu ada perbedaan gak sih Mas? Selama saya tinggal sini banyak sekali untuk perbedaan-perbedaan di Pulau Tidung. Dan Pulau Tidung ini bermulai wisata itu dari 2009 bergerak wisatanya, ya. Jadi kayak kita melihat untuk sektor di wisatanya itu Jembatan Cinta, ikon kita, ikon utamanya. Dari Jembatan Cinta itu udah banyak sekali perubahan. Dari jembatan apung, sekarang kan jembatannya udah beton lagi, udah yang diperbaharui lagi, lebih bagus. Awalnya tidak seperti ini, sekarang alhamdulillah semakin bagus. Berarti bermula dari Jembatan Cinta. Jembatan Cinta. Gitu ya. Oke, mungkin sebelum kita membahas terkait Jembatan Cinta, aku mau nanya dulu nih Mas. Boleh jelasin sedikit nggak sih tentang Pulau Tidung? Ada apa aja sih, warganya gimana? Untuk Pulau Tidung ini Pulau Tidung ini termasuk kelurahan Pulau Tidung. Dia di Kepulauan Seribu ini terdapat 6 kelurahan, 2 kecamatan. Di antaranya itu Kelurahan Pulau Tidung yang sekarang ini kita tempati, singgahi. Untuk di Pulau Tidung terdapat dari bangunan kantor kelurahan, kecamatan, sekolahan, alhamdulillah kita lengkap dari TK, SD, SMP, SMK. Dan untuk yang melanjutkan ke perguruan tinggi, mereka bisa keluar ke Jakarta lagi untuk berangkat melanjutkan universitas lebih tinggi. Dan di Pulau Tidung besar ini ada juga, di sini kan ada puskesmas, jadi kita difasilitasi semua, ada kantor disub, ada ATM. Dan di Pulau Tidung juga belum lama ini kita banyak seperti kayak taman interaktif, itu banyak yang baru dibangun semua, penambahan-penambahan. Jadi semakin tahun kita semakin berkembang intinya Pulau Tidung. Kayak untuk pokoknya lebih ke depan lebih maju lagi, karena dalam visi misi Kepulauan Seribu itu pariwisata yang berkelanjutan. Ya, jadi setiap tahun tuh akan ada perkembangan. Ya benar Pak. Luar biasa. Tadi Masnya sempat mention tentang Pulau Tidung besar. Emang ada Pulau Tidung kecil? Ada Pak. Oh, mungkin sobat yang di rumah belum tahu nih Mas. Ya, jadi kita ini kan ada 2 pulau, Pulau Tidung besar dan Tidung kecil. Kita untuk menyinggahi Pulau Tidung kecil bisa melintasi area Jembatan Cinta yang kita kenal ini dengan Jembatan Cinta. Jembatan Cinta ini sejarahnya agak panjang sekali dah. Berarti Mas. Sedikit sehingga bisa ketemu pasangan di area Jembatan Cinta, ya kan? Karena dalam ininya dari berderai, angin bersepoi-sepoi, ya kan, banyak orang yang melalui Jembatan Cinta dengan berpasangan. Awal mulanya dari anak muda yang single atau apa, bertemulah dia di situ. Karena selama ini yang setiap saya pandu emang benar apa kata mitosnya itu. Setiap kita bawa tamu open trip, itu kan bergabung. Iya. Ya, tidak kenal satu sama lain, akhirnya ketemu. Cinlok ya. Jadi cinlok dia. Akhirnya berpulang dari Pulau Tidung ini jadi pasangan. Jadi buat yang jomblo-jomblo nih mungkin boleh ke sana. Boleh ke Tidung ya. Iya. Karena itu benar, belum lama ini. Oh ya, udah ada contoh nyata. Udah ada contoh nyata. Oke, makasih. Jadi Sobat Bio dari rumah mungkin boleh nih ya kita main-main. Ya, dan untuk Pulau Tidung kecil ini terdapat agrowisata. Yang kecil ya? Pulau Tidung kecil ya, karena kan kita kalau sekarang kita di Tidung besarnya nih. Kalau kita untuk ke Tidung kecil,
kita bisa naik kapal, bisa kita nyebrang jalan kaki Di karena jembatan. ya lewat jembatan cinta. Jadi di dalam Pulau Tidung kecil situ ada namanya agrowisata seperti tanaman produktif dan museum fosil ikan paus dan penangkaran penyu dan Nemo di situ. Kita bisa temuin di situ, jadi melengkapi. Iya ya, Pulau Tidung ini sebetulnya wisata yang sangat melengkapi. benar-benar. Iya. Kalau mangrove-nya juga Mangrove-nya juga ada, taman mangrove-nya ada di Tidung kecil. Kita karena setiap penanaman kita fokusnya di Tidung kecil. Jadi supaya lebih terjaga lagi pantainya dan lebih indah lagi. Iya. Betul, fungsi mangrove ini agak lumayan bagus iya untuk mangrove. sangat bagus ya. Sangat bagus. Oke, jadi itu di Tidungnya ada besar dan kecil, di Iya. mana yang besar itu penduduknya mayoritas di Pulau Tidung Besar. Kemudian wisata-wisatanya juga di Pulau Tidung Besar. Kalau misalnya agrowisatanya, agro kayak mangrove, Nemo, penyu itu ada di Tidung kecil. Iya, Ya. ya. Dan di situ juga kan kita bisa ke spot snorkeling lebih dekat. Oh. Gitu. Selain kita berwisata di pantai, kita juga wisata bahari, ya kan, snorkeling, dan bisa wisata edukasi seperti penanaman mangrove juga. Kita wisata edukasinya. Jadi kalau teman-teman ada mau ke pulau, mau penanaman mangrove atau penanaman terumbu karang, itu bisa kita sediakan, kita bantu. Karena Iya. ada tempatnya. Ada tempatnya, karena kita untuk melestarikan pulau kita. Karena dengan tema wisata berkelanjutan. Wisata Iya, yang kayak sekarang kan pantai-pantai kita nih udah ini nih, alhamdulillah lagi perbaikan terus. Mungkin 10-20 tahun ke depan lebih wah lagi ya Pulau Tidung. Wah, lebih bagus lagi. Saya sabar. Oke. Waktu COVID kemarin itu Mas, itu ada perbedaan nggak sih? Oh, kalau untuk pandemi kita emang betul-betul mati suri. Iya, semuanya wisata itu mati suri, stop semua karena tidak diperbolehkan. Benar-benar. Iya, karena dari pas setelah di PPKM dinyatakan resmi ditutup, ya kan, akhirnya kita baru kembali bangkit lagi sampai sekarang nih. Alhamdulillah kunjungan kita satu hari bisa 1.000 orang ininya, setiap weekend bahkan bisa melebihi itunya, karena dengan adanya pariwisata ini sangat membantu untuk warga Pulau Tidung. Ya, terutama perekonomian. Perekonomiannya yang pertama, ya kan, kayak untuk pengangguran itu bisa terbantu juga seperti yang adanya guide, ya kan. Guide juga dia tidak ini kan, masing-masing agent itu ada guide-nya, masing-masing travel. Iya. Jadi kita cuma memfasilitasi aja tempat. Kayak untuk UKM-nya, ya kan, UKM yang tidak berjalan jadi berjalan lagi. Makan siang, makan malam gitu. Kalau selama pandemi itu kita untuk UKM itu kita makainya namanya Tidung Market. Jadi semua pedagang berjualannya lewat online sampai sekarang. Sampai sekarang Iya. ya. Jadi belajar online semua. Jadi kalau tidak belajar online kita ketinggal. Ketinggal bener, Iya. mereka teknologi udah Karena cepat. udah semakin lama kan semakin canggih. Dan itu pun selain ini kan kita ada namanya digital nomad juga. Jadi kita berwisata tidak sekedar berwisata. Jadi kita berwisata bisa sambil bekerja. Oh. Itunya, iya. Walaupun teman-teman dari Jakarta mau lagi kuliah atau apa atau bekerja, tinggal bawa laptop aja ke pulau. Di sini udah lengkap, jaringan internet juga ada. Sudah WFP tersedia, ya, iya. from pulau. Oke, siap. Ini menarik nih. Ini karena Tidung ini fokusnya juga wisata ya Mas. Itu tuh ada nggak sih dampak ke si alamnya sendiri nih tentang kelestarian dari wisata itu? Ada, Mbak. Sebetulnya yang namanya dampak itu pasti ada. Iya, Berlawanan semua. benar. Kayak untuk terumbu karang, ya kan, itu yang harus kita jaga, ya kan, karena tidak mungkin kita setiap hari selama bertahun-tahun itu kita tidak jaga, karena masa kita mau lihat itu kan, setiap orang datang ke satu lihat pantai, kedua lihat terumbu karang sama foto dengan ikan. Kalau kita tidak jaga, terumbu karang itu akan hancur, Iya. jadi rata lah seperti jalanan. Benar-benar terinjak ya soalnya. Oke, berarti bagaimana cara kita untuk menjaga lingkungan, kita menikmati tapi juga tetap menjaga. Iya Mas ya. Iya benar. Jadi kalau dari untuk menikmati dan menjaga, kita bersama-sama itu kan saling mengingatkan Iya, betul. ke teman-teman guide, ya kan, ke agent. Kita di sini dengan adanya wisata, kita harus menjaganya, kita merawatnya. Anggaplah punya kita sendiri gitu, walaupun untuk bersama. Kalau tidak seperti itu, kita tidak akan
menikmati lagi, akan Iya, hancur benar. begitu saja. Cuma sekali udah nggak bisa dinikmatin lagi. Oke, oke. Mungkin Mas punya pesan atau saran untuk teman-teman yang ada di rumah yang belum pernah nih ke Tidung. Apa nih Mas saran untuk sobat bio yang ada di rumah? Ya sobat bio, bagi teman-teman yang ingin ke Pulau Seribu, ada rute-rute perjalanan kapalnya. Yang utama dari Kali Adem, Jakarta Utara, Marina Ancol. Untuk daerah Tangerang, kita ada kapal namanya daerah Pelabuhan Rawasaban. Bagi Anda yang ingin ke Pulau Seribu, silakan langsung pembelian tiket di pelabuhannya masing-masing. Ini sobat bio yang ada di rumah sudah terjawab nih, Pulau Tidung tuh ada apa aja sih segala macam. Karena jujur saya sendiri baru tahu ternyata ada penangkalan penyu di Tidung ya. Karena saya tahunya di Pramuka doang. Gitu. Karena ini Pulau Tidung besar ini agak lumayan, Pak. Di sini juga ada namanya spot sunset, ya kan. Kalau sunrise kan kita di Jembatan Cinta semua. Kalau sunset adanya di ujung, terus ada alun-alun. Ada alun-alun Alun-alun juga. Kalau kita dari sini adanya di dekat Lampu 8. Di situ alun-alun, tempat bermain anak-anak juga. Itu masih kita perbaikan, ya kan, masih bertahap. Iya. Karena itu masih swadaya, bukan dari pemerintah. Jadi kita bertahap perbaikannya. Itu gagasan dari Ibu Lurah. Iya, untuk mengedepankan untuk tempat publik semua. Jadi kita semakin banyak tempat publik, warga Pulau Tidung juga semakin enak. Iya. Di rumah, apalagi namanya di pulau kan, kalau lagi mati lampu panas ya, Iya, larinya ke pantai. Iya. Kayak di bagian barat juga ada, Mbak, namanya Pantai Sunset, Pantai. Cemara Kasih. Iya, di sana itu pokoknya di Tidung besar ini dari ujung ke ujung itu ada sekolah. Ujung baratnya itu ada namanya MTS. Kalau di timurnya SMK. Iya ya, banyak ya. Jadi ujung ke ujung. Iya, benar-benar kayak ya kota pada umumnya ya. Iya, jadi kalau ini kan ibaratnya jalan pusat nih. Emang dulunya sini sama, belum terawat juga. Masih hutan, LPM semua yang kelola, dibersihkan lah. Daripada jadi hutan, kita bersihkan, kita manfaatin jadi tempat wisata. Maka yang dari 2009 itu, wisata kita itu lagi bangkit-bangkitnya. Iya. Sebelum ini ya. Sebelum pandemi itu. Maka setiap hari itu, Pak, kapal dari 16 sekarang sisa, nggak tahu sisa apa. Sisanya. Iya, karena Tinggal sisanya aja. karena pas pandemi berhenti semuanya ya. Tapi emang pelan-pelan bangkit kembali ya Mas ya. Iya, kalau yang di dermaga ini emang dermaga sementara nih, karena dermaga utama kitanya sedang perbaikan, dermaga sisupnya. Kemungkinan tahun besok itu akan kita kembalikan ke dermaga utama di dekat kelurahan situ. Jadi kita untuk ke penginapan atau kemanapun lebih dekat. Lebih dekat. Ya, jadi sementara ya. Iya, ini Cukup jauh sih tadi. lumayan. Kali ini kalau kita jalan dari sini kan sampai ke penginapan itu kurang lebih 1 kilo. Iya, 1-2 kilo ya. 1 kilo. Lumayan. Dan dia Olahraga lah. olahraga. Jadi kayak pokoknya kalau kita jalan dari penginapan yang tadi ya kan ke Jembatan Cinta 1 kilo. Terus kalau kita melintasi lagi ke Tidung kecil sampai museum itu 3 kilo. Jaraknya masuk ke dalam Betul kaki. 3 kilo. Bagi yang mau Free Day atau olahraga bisa di Tidung, lebih lengkap. Dan di sini juga kita tidak pusing untuk mencari kendaraan. Banyak ya. Banyak kendaraan. Ya. Kayak jalan raya loh Mas ini. Terasa. Kayak becak motor itu kan ada. Terus kayak untuk mau nyewa sepeda kita sudah ada. Kita bisa sediakan langsung ke rentalnya. Untuk mau nyewa alat snorkeling itu ada langsung ke bagian penyewanya juga, karena kita lengkap semua ininya. Jadi walaupun kita mau snorkeling atau apa mendadak bisa Iya. Walaupun datang dari Jakarta ke pulau tanpa travel bisa, cuman yang tadi itu namanya backpacker kita kurang nyaman. Iya, benar. Jadi kita hindari yang namanya backpacker. Harga juga tidak jauh dengan harga paket. Kalau untuk ke Pulau Tidung ya kisaran paling mahal paling murahnya 300, paling mahal paling 350. Kita sudah terima bersih. Iya, benar-benar tinggal nikmatin ya. Bisa menikmati semuanya. Cuman kita untuk parkiran aja yang ini yang kita bayar. Iya, paling kita bayar parkiran itu untuk dana parkiran itu untuk perbaikan parkiran, untuk kebersihan parkiran. Jadi maka kita kelola di situ semua di area jembatan, karena kebetulan sekarang udah enak. Sudah diambil dari namanya pemerintah untuk kebersihan semua. Kayak UKT itu kan bagian taman semua, bagian pantainya sudah ada yang kelola lagi namanya pesisir.
Nah di sini juga kita ada namanya ini BPS juga, pengolahan hasil limbah juga. Limbah kayak seperti limbah plastik itu kita jadikan daur ulang juga. Seperti bikin tas, goodie bag, itu kita daur ulang lagi, Mbak. Benar-benar Kalau misalnya mau lihat hasilnya ada, cuman di ada di tempat sana ya. iya, agak jauh, Lengkap ya. udah lengkap. Wah, terima kasih banyak nih Mas, kita jadi tahu banyak tentang Tindung dan menarik banget ya, baru tahu juga dari narasumber kita. Mungkin kita udah ada di ujung pertanyaan nih, Mas. Terima kasih banyak atas waktunya, dan mungkin boleh kita jargon kalau saya bilang Biotrop save biodiversity. Save biodiversity. Oke, Mas ready? Ready. Udah 3. Biotrop save biodiversity. Terima kasih Sobat Bio, sampai bertemu di podcast selanjutnya. Dadah.